Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang masih kepikiran perihal permintaan dari penatua Zuo agar dia menikah dengan Liu Yan. Meskipun Liu Yan sedikit pemarah, tapi dia punya hati yang tulus dan beberapa kali sudah menolong Chen Tian dari ancaman bahaya. Sementara di saat yang sama, Chen Tian tidak ingin mengecewakan Luo Xi jika dia menikah dengan Liu Yan karena dia dan Luo Xi tumbuh besar bersama di keluarga Chen. Pada saat Chen Tian masih pusing memikirkan persoalan ini, tiba-tiba saja Tuan Jian keluar dan berkata kalau Chen Tian hanya membuatnya malu kalau memusingkan masalah kecil seperti ini. Chen Tian pun lekas balik membalas dengan berkata kalau suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, jadi kemungkinan malas untuk berlatih. Semakin Chen Tian malas untuk berlatih, maka akan semakin lama untuk memulihkan tubuh dari Tuan Jian. Karena Tuan Jian tidak punya pilihan lain, pada akhirnya dia bersedia mengajarkan Chen Tian untuk mempelajari ilmu alkemis. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah sampai di kediaman Chen Tian, di mana Tuan Jian langsung mengeluarkan sebuah tungku Changlan yang merupakan tungku berharga. Tuan Jian percaya jika menunjukkan tungku ini di hadapan orang-orang maka akan menimbulkan kekacauan. Dia juga langsung memberikan sebuah buku mengenai teknik dasar untuk menjadi seorang alkemis kepada Bang MC. Ternyata siapa yang menyangka kalau Chen Tian cukup familiar dengan buku keterampilan senong yang diberi oleh Tuan Jian. Sementara itu di aula klan langit, Mo Wentian mengumpulkan semua penatua untuk memberikan sebuah informasi. Ternyata ada 4 sekte besar yang sudah mengirimkan generasi muda mereka untuk menonton langsung kompetisi perebutan murid inti di klan langit, dan saat ini mereka semua sedang berada di perjalanan. Terlihat ada seorang penatua beranggapan kalau 4 sekte besar mengirimkan generasi muda karena ingin melihat kekuatan dari klan langit dan mempunyai maksud tertentu. Jadi dia berharap Mo Wentian bisa mengambil sikap atas kunjungan dari 4 sekte besar ini. Sementara itu ketua puncak merasa kalau mereka tidak bisa menolak kedatangan 4 sekte tersebut secara terang-terangan, tapi jika mereka dibiarkan menonton kompetisi maka yang akan dirugikan adalah klan langit sendiri. Semua penatua termasuk Mo Wentian sedikit pesimis dan beranggapan kalau kompetisi murid inti akan menjadi bahan olok-olokan 4 sekte besar. Tiba-tiba saja suara dari penatua Zuo terdengar di dalam aula dan meminta Mo Wentian mengizinkan 4 sekte besar melihat langsung kompetisi murid inti. Penatua Zuo tidak ingin kalau klan langit menjadi sekte yang penakut seperti ini. Karena sudah mendapatkan nasihat dari penatua Zuo, maka Mo Wentian segera meminta semua orang penatua untuk menyampaikan kepada murid-murid guna berusaha semaksimal mungkin dalam kompetisi perebutan murid inti. Semua itu guna memperlihatkan kepada 4 sekte besar kalau generasi muda dari klan langit tidak bisa diremehkan. Sementara itu di tempat lain, Chen Tian masih berusaha mempelajari keterampilan alkemis yang diajarkan oleh buku senong. Terlihat Tuan Jian marah-marah karena Chen Tian membuat kekacauan pada saat mempelajari buku tersebut. Selain itu Bang MC juga menghancurkan tungku Changlan yang diberi oleh Tuan Jian. Tapi siapa yang menyangka kalau saat ini Chen Tian berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi pada saat dia berlatih keterampilan alkemis. Selain itu Chen Tian juga berhasil menyempurnakan pil pemulih darah berdasarkan buku panduan yang diberi oleh Tuan Jian. Tentu saja momen ini membuat Tuan Jian kaget karena bagaimana bisa hanya belajar alkemis 1 malam, tapi Chen Tian sudah berhasil menyempurnakan pil pemulih darah. Dengan pil pemulih darah yang dibuat oleh Bang MC, maka dia tidak perlu khawatir lagi jika sedang melakukan perbaku hantaman habis-habisan. Di saat yang sama Chen Tian juga meminta Tuan Jian untuk ikut bersama pergi berlatih dengan Ti Xiong. Sementara itu di halaman depan klan langit, ketua sekte Mo Wentian menyambut 4 sekte besar yang baru saja tiba di klan langit. Mo Wentian mempersilahkan semua orang untuk masuk karena dia sudah mempersiapkan perjamuan makan malam.
给诸位接风洗尘。 Terlihat ada seorang murid bernama Yuan Sunde bertanya kepada seorang murid bernama Luo Wudao yang berasal dari sekte Luoxia. Yuan cukup penasaran kenapa pertandingan murid inti klan langit bisa menarik perhatian dari Luo Wudao yang merupakan salah satu senior di sekte Luoxia. Luo Wudao kemudian menjawab kalau dia mempunyai masalah pribadi yang harus diselesaikan di klan langit, dan sontak hal ini membuat Yuan penasaran karena ternyata ada seseorang yang sudah menyinggung Luo Wudao. Tanpa berlama-lama, Luo Wudao pun langsung bertanya kepada seorang murid di klan langit di manakah keberadaan dari Chen Tian. 天宗门大比，有些私事要解决，你可知陈天？ Sementara itu di kediamannya, Chen Tian sedang berlatih bersama dengan Ti Xiong. Baru saja melakukan beberapa gerakan, Ti Xiong sudah langsung menyerah karena dia tidak sanggup menahan serangan yang dibuat oleh Chen Tian. Chen Tian sendiri hanya tertawa dan meminta Ti Xiong untuk beristirahat karena mereka harus bertanding maksimal besok pagi. Tiba-tiba saja ada sebuah serangan mengarah tepat ke arah Chen Tian dan Ti Xiong. Beruntung mereka berdua berhasil menghindari serangan tersebut. Yap, benar sekali, serangan ini berasal dari Luo Wudao yang datang untuk membalaskan dendam kepada Chen Tian. Ternyata Luo Wudao dan Yuan Sunde merupakan 2 dari 10 orang paling berbakat yang ada di Kekaisaran. Tanpa rasa takut, Chen Tian langsung mengarahkan pedang ke arah mereka berdua karena orang berbakat juga tidak bisa berbuat seenaknya di dalam klan langit. 两大帝国时节， 帝国时节， Tanpa berlama-lama, Bang MC dan Ti Xiong bekerja sama untuk melakukan serangan-serangan kepada Luo Wudao. Tapi karena perbedaan ranah mereka cukup jauh, maka Luo Wudao berhasil dengan mudah menahan serangan-serangan dari Chen Tian. Bahkan Luo Wudao di sini meminta Chen Tian untuk bunuh diri saja karena dia ingin memberikan muka kepada klan langit. Sontak hal ini pun membuat Evian bertanya-tanya apa yang sudah diperbuat oleh Chen Tian sehingga Luo Wudao begitu membencinya. Dengan tegas Luo Wudao menjawab kalau dia berasal dari sekte Luoxia yang tentu saja pernah disinggung oleh Chen Tian. Mendengar Luo Wudao berasal dari sekte Luoxia sontak membuat Chen Tian tertawa terbahak-bahak. Bang MC pun langsung berkata apakah Chen Yu takut kalau dia akan membalas dendam kepadanya 3 tahun lagi hingga menyuruh seorang senior untuk bertindak kepadanya hari ini. Ataukah Luo Wudao yang takut jika Chen Tian bisa menghancur ratakan sekte Luoxia 3 tahun lagi? Tentu saja perkataan Chen Tian membuat Luo Wudao naik pitam. Dia tidak terima kalau nama baik sekte Luoxia mendapatkan hinaan seperti ini dari Chen Tian. 也算本少主，还是 Kemarahan dari Luo Wudao ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan serangan-serangan yang diberikan oleh Luo Wudao kepada King Chen Tian. Di saat yang sama Ti Xiong juga berusaha memberikan bantuan kepada Chen Tian. Akan tetapi serangan Ti Xiong berhasil dengan mudah dimentahkan oleh Luo Wudao. Meskipun serangan kuat bertubi-tubi diberikan oleh Luo Wudao, tapi Chen Tian masih mampu untuk berdiri tegap. Momen ini pun langsung mendapatkan pujian dari Yuan Sunde yang sedari tadi memantau pertarungan. Ketika Luo Wudao kembali melakukan serangan, Ti Xiong dan Evian tampak sangat marah. Mereka berdua mengutuk perbuatan dari Luo Wudao yang menindas murid junior seperti Chen Tian. Akan tetapi Luo Wudao tidak memperdulikan omongan tersebut dan langsung mengeluarkan martial spirit miliknya untuk kembali melakukan serangan kepada Chen Tian. Meskipun serangan Luo Wudao begitu kuat, terlihat King Chen Tian mampu mengembalikan serangan tersebut hingga membuat Luo Wudao terlempar jauh. Sontak hal ini membuat Yuan Sunde kaget dan berpikir sepertinya Chen Tian punya bakat yang tidak biasa. Sementara itu Luo Wudao kembali mengeluarkan kemampuan sayapnya untuk melakukan serangan demi serangan ke arah King Chen Tian. Tuan Jian juga berkata sebaiknya Chen Tian menggunakan martial spirit kegelapan jika tidak ingin mati terkena serangan Luo Wudao.
Belum sempat Luo Wudao mendekat ke arah Bang MC, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan yang ikut campur dalam pertarungan mereka. 死不了。什么人？ Ternyata beberapa orang murid inti dari klan langit datang untuk memberikan bantuan karena Luo Wudao sudah membuat kekacauan di klan langit. Salah satu murid inti merupakan jenius nomor 1 yang sudah lama tidak terlihat di klan langit, yaitu Liu Shang. Sementara itu di saat yang sama Yu Wuxin juga meminta Luo Wudao untuk segera pergi karena dia tidak bisa berbuat seenaknya di tempat ini. Sontak permintaan dari Yu Wuxin membuat Luo Wudao tertawa. Dia pun berkata Yu Wuxin cukup berani untuk memerintahnya hari ini. Bahkan kakak dari Yu Wuxin juga tidak akan berani untuk memberikan perintah kepada Luo Wudao. Di saat yang sama Liu Shang juga meminta Luo Wudao untuk segera pergi dalam 3 nafas karena jika tidak maka dia sendiri yang akan mengambil tindakan untuk mengusir Luo Wudao. Akan tetapi dengan sombongnya Luo Wudao berkata tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk membunuh Chen Tian. Terlihat Luo Wudao juga langsung melakukan serangan kuat ke arah Bang MC kita. 即便是你哥，滚出天主峰，任何人都休息。 Akan tetapi siapa yang menyangka hanya dengan satu gerakan jari saja Liu Shang berhasil membuat Luo Wudao tidak berdaya. Momen ini pun langsung membuat Tuan Jian memberikan pujian kepada Liu Shang. Tuan Jian kemudian berkata kalau dia tidak bertemu dengan Chen Tian, kemungkinan Liu Shang lah yang akan menjadi murid Tuan Jian. Sementara itu, Yuan Sunde angkat bicara di mana dia pernah mendengar kabar ada seorang murid yang mempraktikkan seni pedang yang cukup kejam. Seorang murid tersebut juga pernah membunuh pangeran kelima dan melarikan diri entah kemana hingga tidak diketahui oleh orang lain. Aku yakin kamu pasti orangnya dan aku tidak menyangka kalau kamu berada di klan langit, ucap Yuan Sunde sembari mengeluarkan martial spirit untuk melakukan tantangan kepada Liu Shang. Siapa yang menyangka Liu Shang menerima tantangan dari Yuan Sunde untuk melihat siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Ketika mereka berdua pergi untuk saling baku hantam, di saat itu pula kesempatan bagi Luo Wudao untuk kembali melakukan serangan kepada Chen Tian. Akan tetapi tiba-tiba saja ketua puncak Mo Fengzhu datang ke lokasi dan meminta Luo Wudao untuk segera pergi dari tempat ini. Kedatangan Mo Fengzhu juga membuat penatua Luo dari sekte Luo Xia datang ke tempat yang sama. Dia tidak menyangka kalau klan langit begitu melindungi seorang murid biasa seperti Chen Tian. Ketika Luo Wudao hendak pergi, dia berkata Chen Tian cukup beruntung hari ini karena terselamatkan oleh Mo Fengzhu. Di pertemuan mereka selanjutnya, Luo Wudao tidak akan membiarkan Chen Tian selamat. Jika kamu seusiaku, kamu tidak akan beruntung berhasil selamat dari orang yang sudah berada di ranah Wuzong, ucap Chen Tian yang memberikan sindiran kepada Luo Wudao yang memang ranahnya berada di atas Bang MC kita. Sontak perkataan Chen Tian membuat Luo Wudao marah. Beruntung penatua Luo menghadang Luo Wudao untuk tidak melakukan serangan lanjutan kepada Chen Tian. Akan tetapi penatua Luo malah ngebacot dan menghina klan langit yang tidak mempunyai murid jenius lagi di masa sekarang. Jadi sekte Luo Xia mereka juga tidak perlu repot-repot untuk melakukan persaingan. Perkataan dari penatua Luo tentu saja membuat Chen Tian kesal. Dia pun memberikan tantangan kepada semua murid sekte Luo Xia yang berada di ranah yang sama untuk bertarung melawannya di kompetisi murid inti besok pagi. Tantangan yang diberikan oleh Chen Tian ini sempat membuat Mo Fengzhu khawatir, akan tetapi penatua Luo terlihat tertawa serta mengiyakan kalau sekte Luo Xia akan menerima dengan senang hati permintaan dari Chen Tian. Setelah kepergian penatua Luo dan Luo Wudao, Chen Tian meminta Mo Fengzhu untuk tidak khawatir karena dia akan menerima konsekuensi atas tantangan kepada sekte Luo Xia.
Beberapa saat kemudian, Mo Fengzu pergi ke aula klan langit untuk melaporkan semua yang terjadi kepada Mo Wentian. Terlihat Mo Wentian tidak merasa marah sama sekali kepada Chen Tian karena toh kunjungan dari 4 sekte besar sedari awal memang ingin membuat kekacauan di klan langit. Di saat yang sama Mo Fengzu cukup memuji kemampuan dari Chen Tian karena dengan ranahnya pada saat ini berhasil bertahan dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Luo Wudao yang mempunyai ranah lebih tinggi. Mo Wentian juga bertanya bagaimana situasi pertarungan antara Liu Sang melawan Yuan Sunde. Mo Fengzu menjawab kalau lembah tempat mereka baku hantam sudah hancur lebur dan pasti situasi ini tidak menguntungkan bagi klan langit mereka. Sementara itu di tempat lain, Chen Tian masih memikirkan serangan kuat yang dilakukan oleh Liu Sang kepada Luo Wudao. Bang MC kepikiran kapankah dia bisa menyamai kemampuan yang dimiliki oleh Liu Sang pada saat ini. Singkat cerita, keesokan harinya kompetisi murid inti klan langit akan segera dimulai. Terlihat kompetisi sedikit berubah setelah adanya kesepakatan antara Chen Tian dan penatua Luo tadi malam. Mo Wentian kemudian menjelaskan murid-murid dari klan langit akan melawan murid-murid dari 4 sekte besar di ranah yang sama. Dari 10 pertandingan nantinya siapa yang berhasil memenangkan 6 pertandingan, maka mereka akan menjadi pemenang kompetisi murid inti di klan langit. Penatua Luo sendiri tampak menyetujui apa yang dikatakan oleh Mo Wentian dan tanpa berlama-lama terlihat Chen Tian langsung masuk ke dalam arena untuk menjadi orang pertama yang melakukan perbaku hantaman. Dengan penuh percaya diri Chen Tian berkata kalau dia yang sudah membuat tantangan kepada penatua Luo, maka dia akan bertanggung jawab penuh hari ini. Bang MC juga meminta rekan-rekan seperguruannya untuk tidak ikut campur karena dia sendiri yang akan melawan murid-murid dari 4 sekte besar. Kepercayaan diri yang diperlihatkan oleh King Chen Tian di atas arena ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan Mo Wentian yang memberikan peringatan kepada Chen Tian untuk tidak terburu-buru membuat keputusan. Lebih baik Chen Tian keluar dari dalam arena dan membiarkan murid yang lebih senior untuk bertarung melawan murid dari 4 sekte besar. Akan tetapi Chen Tian menolak dan bersedia dihukum mati jika dia mempermalukan klan langit di atas arena. Sontak perkataan Chen Tian ini membuat penatua Luo tertawa. Dia kemudian memberikan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan bertarung sampai menghilangkan nyawa dari lawan mereka. Jadi Mo Wentian sebagai ketua klan langit tidak perlu khawatir. Akan tetapi ucapan penatua Luo kembali dibantah oleh Chen Tian, di mana menurut Bang MC arena pertarungan klan langit tidak bisa dijadikan tempat untuk bermain-main. Jika sudah masuk ke dalam arena maka hidup dan mati berada di tangan masing-masing murid. Bahkan Chen Tian mempersilahkan jika 4 sekte besar merasa takut dan ingin pulang ke sekte masing-masing. Sontak ucapan Chen Tian membuat salah seorang murid dari sekte neraka bernama Ye Mulin cukup kesal. Dia pun kemudian masuk ke dalam arena untuk adu jotos melawan King Chen Tian. Dari kabar yang beredar, Ye Mulin merupakan murid nomor 10 sekte neraka dan mempunyai martial spirit yang cukup unik. Di satu sisi Liu Yan meminta Chen Tian untuk berhati-hati pada saat melawan Ye Mulin. Sementara di saat yang sama, Chu Yunfei berharap Chen Tian mati dalam pertarungan kali ini agar dia bisa mendekati Liu Yan. Dengan penuh keyakinan Ye Mulin berkata kalau dia hanya membutuhkan 3 serangan untuk membunuh Chen Tian di atas arena. Bisa terlihat serangan yang dilakukan oleh Ye Mulin di mana dia sama sekali tidak menggunakan senjata tapi bisa menahan serangan pedang dari Chen Tian. Ternyata Ye Mulin selama ini mempunyai martial spirit jiwa besi yang membuat tubuhnya sekeras besi. Hal tersebut bisa dia buktikan dengan berhasil mematahkan pedang yang digunakan oleh Chen Tian.
天级武器都奈何不了。 Dengan kemampuanmu pada saat ini, tentu saja kau tidak bisa mengalahkanku, ucap Yemulin memberikan peringatan kepada Chen Tian. Di saat yang sama, Mo Wentian juga meminta Chen Tian untuk menyerah saja karena masih banyak waktu bagi Chen Tian untuk lebih berkembang di masa depan. Permintaan dari Mo Wentian tersebut tentu saja membuat seorang penatua dari sekte neraka bernama Huo Lian tertawa ngakak. Dia meminta Yemulin untuk memberikan ampunan kepada Chen Tian sesuai dengan permintaan dari Mo Wentian barusan. Momen ini tentu saja menjadi bahan untuk mempermalukan klan langit. Terlihat beberapa murid klan langit merasa kecewa karena tindakan memalukan yang dilakukan oleh Chen Tian. 你且饶他一命，本门弟子。玩意儿，还不快滚下来！ Sementara itu di atas arena, Tuan Jian meminta King Chen Tian untuk tidak khawatir mengenai martial spirit Yemulin. Selama Chen Tian bisa mendapatkan pedang, maka dia bisa dengan mudah mengalahkan Yemulin di atas arena. Karena penjelasan dari Tuan Jian ini pula, pada akhirnya Chen Tian meminjam pedang dari beberapa murid yang berasal dari klan langit. Pada awalnya beberapa orang murid ogah untuk meminjamkan pedangnya kepada Chen Tian, tapi Liu Yan langsung dengan cepat melemparkan pedang Ling Xiao miliknya untuk digunakan oleh Bang MC. Dengan pedang Ling Xiao, Chen Tian langsung melakukan serangan-serangan kuat ke arah Yemulin. Situasi ini membuat semua orang kaget karena ternyata Chen Tian sudah berada di ranah alam wushu. Berdasarkan usia dari Chen Tian, pada saat ini dia merupakan murid termuda yang berhasil berada di ranah tersebut. Sekali lagi ya guys ya, ranah di Donghua ini Mimin gak bisa tuliskan karena Donghua original karangan studio ya. Mohon maaf sebelumnya. Sementara itu, Yemulin mempertanyakan kenapa Chen Tian berhasil berada di ranah alam wushu, padahal saat ini dia hanya menjadi murid gerbang dalam di klan langit. Alih-alih memberikan jawaban, Chen Tian malah berkata orang yang hendak mati tidak layak untuk bertanya kepadanya. Benar saja, Chen Tian langsung berlari ke arah Yemulin untuk melakukan serangan terakhir. Situasi ini pun membuat Huo Lian langsung ketar-ketir dan meminta Yemulin untuk segera keluar dari dalam arena. 你才进入内门而已。是炼狱门内门弟子。 Akan tetapi peringatan tersebut sudah terlambat karena Chen Tian berhasil menebaskan kekuatan pedangnya untuk mengenai tubuh Yemulin hingga membuatnya terkapar. Keberhasilan Chen Tian membunuh Yemulin sontak membuat Huo Lian marah. Dia kemudian berniat masuk ke dalam arena untuk menyerang Bang MC kita. Akan tetapi Mo Wentian langsung mengambil tindakan dengan menghadang Huo Lian karena seorang senior tidak boleh mencampuri pertarungan kali ini. Huo Lian pun terlihat tidak terima karena murid kesayangannya dibunuh oleh Chen Tian. Di satu sisi, kemarahan Huo Lian hanya menjadi tertawaan bagi King Chen Tian. Menurut Bang MC, siapapun yang masuk ke dalam arena sudah mengerti konsekuensi yang akan terjadi. Kau adalah seorang penatua yang berada di ranah Martial King, tapi kok berani-beraninya menyerang seorang junior sepertiku. Kelakuanmu ini sangat tidak tahu malu, ucap Chen Tian kepada Huo Lian. 我明明有缘在先，我都替你丢脸。 Lagi dan lagi ucapan dari Chen Tian membuat Huo Lian naik pitam. Dia pun langsung ingin tancap gas guna membunuh Chen Tian di atas arena. Akan tetapi Mo Wentian langsung berteriak memberikan peringatan akan mengusir sekte neraka jika masih membuat kekacauan di klan langit. Jika Huo Lian masih tidak puas, maka Mo Wentian siap meladeni Huo Lian jika dia ingin melakukan pertarungan. Ancaman yang diberikan oleh Mo Wentian ini sontak membuat Huo Lian mengurungkan niatnya untuk melakukan sebuah pertarungan. Di saat yang sama, seorang penatua dari sekte Haotian berusaha menenangkan situasi dengan berkata kalau Huo Lian hanya emosi sesaat saja. Jadi dia meminta Mo Wentian untuk tidak terlalu mengambil hati. 本宗主可以陪你过2招。长老一时被气昏了头。 Sementara itu, Liu Yan tidak menyangka kalau Chen Tian saat ini sudah berada di ranah alam wushu. Di saat yang sama, Chu Yunfei semakin dibuat kesal karena perkembangan yang ditunjukkan oleh Chen Tian semakin pesat. Karena pertandingan segera dilanjutkan, penatua Wu dari sekte Haotian meminta muridnya untuk segera masuk ke dalam arena guna melawan King Chen Tian.
Tapi Mo Wentian menolak karena pada saat ini murid dari sekte Hao Tian sudah mencapai ranah alam wushu bintang 5, sementara Chen Tian baru berada di ranah alam wushu bintang 1. Penatua Wu kemudian beralasan kalau Chen Tian sudah sepakat tadi malam dia akan melawan semua murid yang berada di ranah yang sama. Bahkan Mo Wentian juga menyetujuinya barusan, jadi tidak ada alasan kuat untuk Chen Tian jika menolak bertarung melawan seorang murid ranah alam wushu bintang 5. 陈天亲口约定，莫宗主也亲口同意，一人迎战4门4宗。 Mo Wentian kemudian berbicara kepada Chen Tian kalau perbedaan ranah 4 bintang terbilang cukup jauh, jadi dia meminta Chen Tian untuk mundur saja dan membiarkan murid lain guna melawan murid sekte Hao Tian. Tapi dari arah belakang, Zhao Titian dan Zhao Dahai kembali berulah dengan berkata kalau murid klan langit pantang untuk mundur. Jika Chen Tian mundur maka dia akan menjadi pengecut dan bahan tertawaan murid-murid lain. Sontak ucapan mereka berdua membuat Mo Wentian kesal. Dia merasa malu karena Zhao Dahai dan Zhao Titian menggunakan trik untuk menyingkirkan Chen Tian pada waktu yang tidak tepat. Sementara itu di atas arena, King Chen Tian meminta Mo Wentian untuk tidak khawatir. Meskipun perbedaan 4 ranahnya terbilang cukup jauh, tapi Bang MC tetap yakin bisa memenangkan pertarungan dan membuat klan langit bangga. Dia juga langsung meminta murid sekte Hao Tian untuk masuk ke dalam arena sekarang juga. 他若做了缩头乌龟，你 Hendak dimulainya pertarungan antara Chen Tian dan murid sekte Hao Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan murid sekte Hao Tian bernama Ye Tianlong masuk ke dalam arena untuk melawan King Chen Tian. Karena murid ini mempunyai ranah yang lebih tinggi, jadi dia merasa tidak terhormat jika menang melawan Chen Tian. Untuk itulah Ye Tianlong akan melakukan 1 kali serangan dan jika Chen Tian mampu untuk menahan serangan tersebut, mereka akan kembali melanjutkan pertarungan. Ye Tianlong juga tampak mengeluarkan martial spirit yang terbilang cukup unik. Situasi ini membuat murid-murid klan langit menganggap posisi Chen Tian sedang berada dalam bahaya. 光彩，你若能接我一击而，他也领悟了师的力量，再加上他55重的境界。 Karena menganggap martial spirit milik lawannya cukup unik, maka Chen Tian juga langsung mengeluarkan martial spirit pedang. Di saat yang sama Ye Tianlong meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena martial spirit yang dia miliki merupakan martial spirit mutasi gelombang suara. Diketahui gelombang suara yang dihasilkan oleh martial spirit ini bisa membuat mental Chen Tian menjadi melemah. 能让精神孱弱者 Benar saja ketika hendak memulai perbaku hantaman, Chen Tian langsung terkena serangan mental oleh gelombang suara milik Ye Tianlong. Bahkan di sini Ye Tianlong langsung melakukan serangan tambahan di saat kondisi mental Chen Tian semakin melemah. Situasi ini membuat Mo Wentian pesimis kalau Chen Tian bisa selamat. Dia merasa bersalah karena jenius yang muncul 500 tahun sekali harus mati dalam kompetisi seperti ini. 500年一遇的天才。 Sementara itu di saat yang sama Zhao Dahai dan Zhao Titian tampak senang karena sebentar lagi dendam mereka kepada Chen Tian akan terbalaskan. Dari arah lain tampak Liu Yan begitu mengkhawatirkan Bang MC. Dia berharap Chen Tian bisa bertahan hidup dari serangan yang dibuat oleh Ye Tianlong. Situasi ini pun membuat Chu Yunfei merasa cemburu karena Chen Tian sudah hampir mati, tapi kenapa Liu Yan masih mengkhawatirkan Bang MC kita? 过去的事我都不跟他计较。 Sementara itu Ti Xiyong merasa tidak percaya kalau Chen Tian bisa dikalahkan dengan mudah. Sebelumnya Chen Tian pernah beberapa kali menghadapi bahaya kematian tapi dia berhasil selamat. Jadi kali ini Ti Xiyong sangat yakin kalau Chen Tian akan melakukan hal yang sama. Di saat yang sama Luo Wudao tampak tersenyum karena dia tidak perlu repot-repot untuk melakukan pembalasan kepada Chen Tian karena toh saat ini Bang MC sudah hampir mati di tangan Ye Tianlong. Akan tetapi semua orang dibuat kaget setelah Chen Tian berhasil selamat dari serangan mematikan yang dibuat oleh Ye Tianlong.
Penatua Wu juga langsung memberikan respon dan memuji kemampuan yang dimiliki oleh Chen Tian. Dia menganggap akan sangat disayangkan jika murid jenius seperti Chen Tian mati begitu saja. Tidak ragu Penatua Wu juga sedikit menyesal kenapa bakat Chen Tian tidak terdeteksi oleh sekte Haotian mereka. Tak lama kemudian Ye Tianlong kembali bersiap melakukan serangan kuat untuk kembali menyerang King Chen Tian. Ye Tianlong juga berkata kalau Chen Tian mampu menahan serangan ini maka dia tidak akan bermusuhan lagi dengan Chen Tian. Sementara itu, Liu Shang menganggap serangan yang dibuat oleh Ye Tianlong sudah melebihi kekuatan dari ranah alam wushu bintang 5. Jadi jika Chen Tian berhasil selamat maka sudah keberuntungan yang jarang didapatkan. Setelah Ye Tianlong melakukan serangan, semua orang dibuat kaget karena Chen Tian berhasil menahan serangan tersebut. Bahkan Chen Tian juga berhasil menerobos di saat terkena serangan kuat dari Ye Tianlong. Dan kali ini adalah giliran Chen Tian untuk melakukan serangan kuat kepada Ye Tianlong. Bang MC berjanji jika Ye Tianlong berhasil menerima serangannya maka mereka tidak akan bermusuhan lagi. Melihat serangan Chen Tian yang begitu dahsyat membuat Penatua Wu meminta Ye Tianlong untuk berhati-hati. Dan benar saja sesuai dengan perkiraan dari Penatua Wu, terlihat Ye Tianlong langsung terkapar terkena serangan kuat dari King Chen Tian. Masih cukup beruntung Ye Tianlong masih bertahan hidup dan mengakui kekalahannya di hadapan Bang MC kita. Untung saja Ye Tianlong berhati lembut, jika tidak nasibnya pasti akan sama seperti Ye Mulin, ucap Penatua Wu di hadapan penatua sekte neraka. Setelah mengakui kekalahan, Ye Tianlong memberi penghormatan kepada King Chen Tian sekaligus berharap mereka bisa saling bertarung di lain kesempatan. Kemenangan King Chen Tian juga membuat Bang MC lekas meminta murid-murid dari 4 sekte besar untuk masuk ke dalam arena. Di satu sisi penatua sekte Bayangan Darah langsung meminta seorang muridnya untuk masuk guna melawan King Chen Tian. Baru saja masuk ke dalam arena, murid sekte Bayangan Darah langsung mengeluarkan teknik andalan dari sekte mereka yaitu ilmu penyembunyian darah. Menurut rumor yang beredar, teknik ini bisa membunuh tanpa terlihat oleh lawannya. Akan tetapi dengan sekejap Chen Tian berhasil menganalisa teknik penyembunyian darah dan menggunakan pedangnya untuk mengalahkan murid sekte Bayangan Darah dengan satu kali serangan saja. Bang MC juga berbicara kalau teknik seperti ini tidak akan bisa digunakan untuk membunuhnya. Tentu saja perkataan Chen Tian ini menyakiti hati penatua sekte Bayangan Darah yang menganggap Chen Tian begitu sombong. Sementara itu, Mo Wentian sangat takjub dengan perkembangan Chen Tian selama 2 tahun ini. Dia juga memikirkan kedua orang tua Chen Tian yang mempunyai anak seorang jenius. Terlihat dari dalam arena, Chen Tian kembali melakukan tantangan kepada 4 sekte besar. Sampai saat ini memang tidak ada satupun sekte yang berniat menurunkan murid mereka untuk bertarung dengan Chen Tian di ranah alam wushu. Tak lama kemudian seorang penatua wanita meminta muridnya untuk segera turun melawan Chen Tian di dalam arena. Tanpa keraguan murid wanita ini langsung masuk dan melakukan serangan teknik pedang kepada King Chen Tian. Tapi ya begitulah, hanya dengan beberapa gerakan saja Chen Tian mampu membuat murid wanita ini terpojok tidak berdaya. Bahkan ketika si murid wanita ingin melakukan serangan kejutan, tapi Chen Tian mampu menebak serangan kejutan tersebut. Pada akhirnya murid wanita ini mengakui kekalahan serta mengakui keterampilan pedang Chen Tian jauh berada di atasnya. Beberapa saat kemudian Chen Tian dengan satset berhasil mengalahkan seorang murid bernama Wu Keming yang berasal dari sekte Haotian. Tentu saja kekalahan Wu Keming membuat penatua Wu sangat kesal. Dia menganggap Chen Tian selama ini sudah menjebak 4 sekte untuk menurunkan murid-murid mereka karena Chen Tian hanya ingin berlatih menggunakan keterampilan murid-murid 4 sekte besar.
Sementara itu Penatua Luo sudah mengakui kalau hari ini klan langit menjadi pemenang, jadi dia meminta Mo Wentian untuk segera melanjutkan kompetisi perebutan murid inti dari klan langit. Mo Wentian pun hanya tertawa mendengar pengakuan dari Penatua Luo. Dia menganggap ternyata hanya segini saja kemampuan yang ditampilkan oleh murid-murid 4 sekte besar. Penatua Luo kemudian memberikan jawaban di mana menurutnya kompetisi antar sekte yang sesungguhnya akan segera digelar. Jadi pada saat itulah 5 sekte besar akan memperebutkan siapakah yang terbaik di antara mereka. Mo Wentian kemudian meminta Chen Tian untuk keluar dari dalam arena guna beristirahat terlebih dahulu karena kompetisi perebutan murid inti klan langit akan segera dimulai. Akan tetapi Chen Tian memilih untuk tetap berada di dalam arena karena dia harus melakukan pertarungan melawan Chu Yunfei. Sambil mengarahkan pedangnya ke arah Chu Yunfei, Bang MC meminta Chu Yunfei untuk segera masuk ke dalam arena karena mereka akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Hendak dimulainya pertarungan hidup dan mati antara Chen Tian melawan Chu Yunfei juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan tantangan yang diberikan oleh Chen Tian kepada Chu Yunfei untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Tentu saja tantangan Chen Tian mendapatkan reaksi dari Zhao Titian yang menganggap hari ini merupakan kompetisi perebutan murid inti, jadi bukan ajang pembalasan dendam pribadi untuk Chen Tian. Chen Tian pun langsung memberikan jawaban kalau dendam pribadi antara dirinya dan Chu Yunfei berasal dari kelakuan Zhao Ran. Jadi di sini Zhao Titian tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Sekali lagi Chen Tian meminta Chu Yunfei untuk segera masuk ke dalam arena karena dia akan memberikan kesempatan kepada Chu Yunfei untuk bertarung sampai mati. Sementara itu Mo Wentian memberikan saran agar pertarungan antara Chen Tian dan Chu Yunfei dilaksanakan setelah kompetisi murid inti selesai dilakukan. Akan tetapi dengan sopan Chen Tian menolak karena menurutnya ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan pertarungan hidup dan mati melawan Chu Yunfei. Penolakan yang dilakukan oleh Chen Tian memancing reaksi dari Zhao Dahai yang berkata kalau Chen Tian harus mendapatkan hukuman karena menolak saran yang diberikan oleh ketua klan. Sontak perkataan dari Zhao Dahai membuat Mo Wentian cukup marah dan kesal. Dia menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk Zhao Dahai memperlakukan Chen Tian dengan tidak adil. Sementara itu dari arah lain, Penatua Wu langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau klan langit tidak menghargai Chen Tian sebagai murid jenius. Penatua Wu kemudian menawarkan agar Chen Tian keluar dari klan langit dan bergabung dengan sekte tempatnya berada agar lebih diperhatikan. Sontak penawaran yang diberikan oleh Penatua Wu membuat Mo Wentian marah dan meminta Penatua Wu untuk berhati-hati terhadap ucapannya barusan. Akan tetapi Penatua Wu kembali menggertak kalau dia sama sekali tidak takut dengan Mo Wentian karena klan langit tidak bisa menghargai Chen Tian, maka tidak salah rasanya jika sekte Penatua Wu menawarkan kesempatan. Bahkan Penatua Wu berkata akan menyerahkan banyak sumber daya yang ada di dalam sekte jika Chen Tian mau bergabung dengan sektenya. Dia juga berjanji akan menjadikan Chen Tian sebagai praktisi martial king termuda di dunia ini. Sementara itu, seorang wanita bernama Yu Linglong juga menawarkan agar Chen Tian masuk menjadi murid di sekte Xuan Yu yang dia pimpin. Jika Chen Tian bersedia masuk, maka akan ada pengecualian di mana selama ini sekte Xuan Yu hanya menerima murid wanita. Sementara itu, ketua sekte pedang juga menawarkan agar Chen Tian masuk ke dalam sektenya saja, serta berjanji akan menjadikan Chen Tian lebih kuat 10 kali lipat dari sekarang. Mendapatkan banyak penawaran tidak membuat Chen Tian berkhianat kepada klan langit. Dia dengan sopan menolak semua tawaran dari masing-masing sekte karena sampai saat ini masih belum ingin pergi dari klan langit.
Terlihat Chen Tian juga sekali lagi meminta Chu Yunfei untuk turun ke dalam arena karena pada hari ini dia sudah siap melakukan pertarungan hidup dan mati. Karena sudah beberapa kali mendapatkan tantangan, pada akhirnya Chu Yunfei turun ke dalam arena. Chu Yunfei juga berkata meskipun Chen Tian sudah memasuki ranah alam wushu, tapi bukan berarti dia bisa mengalahkan Chu Yunfei. Untuk itulah Chu Yunfei sangat yakin kalau dia bisa membunuh Chen Tian dengan mudah hari ini. 掌握了助威之情，成全你。 Baru hendak memulai perbaku hantaman, Chu Yunfei langsung mengeluarkan martial spirit buas yang membuat tubuhnya menjadi seperti monster. Perubahan yang dialami oleh Chu Yunfei tentu saja membuat murid-murid lain kaget. Mereka menganggap sepertinya hari ini merupakan hari kematian untuk Chen Tian. Sementara itu Liu Yan tampak gelisah karena Chen Tian begitu terburu-buru untuk melakukan pertarungan hidup dan mati melawan Chu Yunfei. 完全的兽王形态， 干嘛非要急着跟楚云飞交手？ Sambil menunjuk ke arah Chen Tian, Chu Yunfei berkata kalau Chen Tian hari ini terlalu sombong. Meskipun Chen Tian berhasil mengalahkan murid-murid dari 4 sekte besar, tapi bukan berarti dia mampu melawan Chu Yunfei yang mempunyai ranah lebih tinggi. Banyak omong, ucap Chen Tian sambil melakukan serangan kepada Chu Yunfei. Tapi tiba-tiba saja Chen Tian menghilang setelah terkena fluktuasi kekuatan yang ditunjukkan oleh Chu Yunfei. Kejadian ini membuat murid-murid lain heran karena mereka menganggap Chen Tian sudah mati dengan begitu mudah. Akan tetapi secara mengejutkan, Chen Tian muncul kembali dari arah belakang untuk menebaskan pedangnya ke arah tangan dari Chu Yunfei. Tebasan pedang ini juga mampu membuat tangan kanan Chu Yunfei langsung terputus. Tapi ternyata sedari tadi Chen Tian sudah terkena genjutsu yang diciptakan oleh Chu Yunfei. Semua itu bisa dibuktikan dengan tangan Chu Yunfei yang masih menyambung seperti biasanya. 中了幻术。 Sementara itu dari arah lain, murid-murid merasa heran kenapa tangan Chu Yunfei berhasil kembali. Para penatua juga cukup memuji kemampuan martial spirit Chu Yunfei yang bisa membuat orang-orang menjadi berhalusinasi. Meskipun Chen Tian sedikit terluka, tapi dia masih berusaha melakukan serangan kepada Chu Yunfei dengan menggunakan teknik pedang. Akan tetapi serangan pedang Chen Tian berhasil ditahan dengan mudah oleh kekuatan martial spirit dari Chu Yunfei. 好让你知道， Dia juga berhasil melakukan serangan balik cepat kepada Chen Tian dan langsung membuat Bang MC terkapar di atas arena. Murid-murid yang menonton langsung terdiam, tidak menyangka kalau Chen Tian bisa dikalahkan dengan begitu mudah seperti ini. Di saat yang sama seorang penatua dari klan Langit juga menganggap kalau klan Langit akan kehilangan seorang jenius lagi tahun ini. Sementara itu Liu Yan meminta Chu Yunfei untuk berhenti melakukan serangan karena kondisi Chen Tian sudah tidak berdaya. Momen ini pun membuat Chu Yunfei semakin terbakar amarah karena Liu Yan masih mengkhawatirkan Chen Tian yang sudah hampir mati. Untuk itulah Chu Yunfei berniat membunuh Chen Tian guna membuktikan kalau Chen Tian sama sekali tidak layak untuk menjadi pasangan bagi Liu Yan. Akan tetapi Chen Tian berhasil bangkit dan langsung membuat arai pelindung menggunakan martial spirit kegelapan yang dia miliki. 废物强劲1000倍，不必再垂死挣扎了。只要你放了他， Keluarnya arai merah gelap yang menyelimuti arena sontak membuat semua orang kaget. Mereka mulai menerka-nerka sepertinya Chen Tian merupakan seorang murid dengan martial spirit ganda. Evian sendiri kelihatan sangat senang karena Chen Tian ternyata punya martial spirit ganda yang sangat sulit untuk disamai oleh orang lain. Sementara itu di dalam arai pelindung, Tuan Jian memuji langkah yang digunakan oleh Bang MC untuk menyembunyikan kekuatan aslinya dari orang-orang. Jika sudah begini maka Chen Tian bisa menggunakan martial spiritnya karena tidak ada satupun orang yang akan mengetahui. Terlihat Chu Yunfei mulai ketakutan dan tidak menyangka kalau Chen Tian punya martial spirit seperti ini. Benar saja hanya dengan beberapa gerakan Chen Tian berhasil membuat Chu Yunfei tidak berdaya.
Bang MC juga memberitahukan kalau dia melakukan tantangan kepada Chow Yun-fei bukanlah tanpa persiapan. Dengan kemampuan Chow Yun-fei, tentu saja Bang MC sudah memperkirakan kalau dia akan berhasil menang. 那些老家伙都无法查看里面的。你这帮藏头露尾！我岂能料不到？ Serangan yang hendak dilakukan oleh Chen Tian kepada Chow Yun-fei ini juga sekaligus menutup episode 45 kali ini ya guys. Episode kali ini masih diawali dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Chen Tian di dalam arai kegelapan. Chow Yun-fei yang mencoba bertahan dan sesekali melakukan serangan balik seakan tidak percaya kenapa kondisinya malah jadi seperti ini. Dia pun mulai bertanya-tanya kepada Chen Tian sebenarnya kegelapan apa yang digunakan oleh Bang MC pada saat ini. Chen Tian berkata kalau Chow Yun-fei menganggap dirinya seorang jenius, jadi seharusnya Chow Yun-fei bisa keluar dari kegelapan yang digunakan oleh Chen Tian. Pada saat terakhir Chow Yun-fei juga menganggap Chen Tian sebagai semut di klan langit, tapi kenapa sekarang malah Chow Yun-fei yang terlihat sebagai semut? Pada akhirnya Chen Tian melakukan serangan terakhir yang mengenai Chow Yun-fei dengan telak. 你不是天才吗？看来你连。 Sementara itu di luar, Ma Wentian dan para penatua masih tidak bisa melihat kejadian apa yang sedang terjadi di dalam arai pelindung kegelapan. Bahkan Ma Wentian yang notabene merupakan ketua klan langit tidak bisa melihat apapun dan sudah pasrah mengenai hasil pertarungan antara Chen Tian melawan Chow Yun-fei. 本宗主也看不清，都能安然无恙。 Betapa kagetnya semua orang ketika kegelapan mulai memudar, yang mana Chow Yun-fei sudah terduduk tidak berdaya. Ternyata Chen Tian sengaja membuka arai kegelapan untuk memperlihatkan kepada semua orang kalau dia akan membunuh Chow Yun-fei pada saat ini. 楚云飞，死！ Ketika tebasan pedang Chen Tian hendak mengenai tubuh Chow Yun-fei, tiba-tiba saja datang seseorang yang menghadang serangan Chen Tian. Beliau ini merupakan salah satu pelindung klan langit yang bernama Yan Fengxing. Selain menjadi pelindung klan langit, Yan Fengxing juga merupakan guru dari Chow Yun-fei. Kemunculan Yan Fengxing karena dia ingin mencegah muridnya dibunuh dan meminta Chen Tian untuk menghentikan pertarungan. Akan tetapi Chen Tian tetap ingin membunuh Chow Yun-fei karena pertarungan ini sudah disetujui oleh mereka berdua. Tapi ya begitulah, Yan Fengxing menggunakan powernya untuk menghentikan Chen Tian, sekaligus meminta Chen Tian untuk meminta maaf dan berterima kasih karena Yan Fengxing tidak memberikan hukuman kepada Bang MC. 我非杀他不可能，是你想杀就杀的，只是小失成绩，所以。 Watak dari Chen Tian yang sangat keras membuatnya tidak meminta maaf begitu saja. Bang MC kemudian berbicara kalau perlakuan dari Yan Fengxing sangat tidak adil. Jika saja Chow Yun-fei menang, maka Yan Fengxing pasti akan membiarkan Chen Tian dibunuh oleh Chow Yun-fei. Tapi ketika Chen Tian menang, Yan Fengxing malah memberikan bantuan agar Chow Yun-fei tidak mati hari ini. Aku adalah pelindung dari klan langit, jadi jika aku ingin melindungi muridku itu adalah hal yang wajar. Jika kamu masih terus mempermasalahkan hal ini, aku akan memberikan hukuman kepadamu, ucap Yan Fengxing yang memberikan ancaman hukuman kepada Chen Tian. 老朽是天宗门守护者，小东西，你未必杀得掉我。 Sambil tertawa Chen Tian menjawab kalau Yan Fengxing belum tentu bisa membunuhnya hari ini, tapi yang jelas Chow Yun-fei harus mati di tangan Chen Tian. Ketika Yan Fengxing ingin melindungi Chow Yun-fei, tiba-tiba saja Penatua Zuo dan Penatua Bufan muncul di dalam arena. Tampak Yan Fengxing langsung kaget dan ketakutan karena kok bisa-bisanya dua pelindung klan langit turun untuk melindungi Chen Tian. Kemunculan Penatua Zuo dan Penatua Bufan ini juga membuat semua orang kaget. Pantas saja Chen Tian begitu berkembang akhir-akhir ini, ternyata dia merupakan murid dari pelindung klan langit. 方才陈天竟是宗门守护者的弟子。 Setelah Yan Fengxing mengetahui kalau Chen Tian merupakan murid dari Penatua Bufan, dia pun lekas meminta maaf.
Yan Fengxing juga memohon ampun agar dia dan Chu Yunfei dimaafkan karena Chu Yunfei merupakan murid berbakat di klan langit mereka. Penatua Zuo menganggap kalau Chen Tian jauh lebih berbakat ketimbang Chu Yunfei, jadi Yan Fengxing tidak perlu berlebihan memberikan perlindungan kepada Chu Yunfei seperti ini. Penatua Bufan kemudian meminta Chen Tian untuk melakukan apapun yang dia inginkan hari ini. Jika ingin membunuh Chu Yunfei atau kembali memberikan hukuman kepada Zhou Ran, itu semua tergantung kepada Chen Tian. Penatua Bufan akan melindungi semua tindakan tersebut jika Chen Tian ingin melakukannya. 谁才是天宗门真正的希望？ 今日你想做什么？ Mengetahui Chen Tian begitu dilindungi oleh Penatua Bufan, sontak membuat Yan Fengxing bersujud memohon ampun. Bahkan dia rela untuk menukarkan nyawanya asalkan hari ini Chu Yunfei tidak dibunuh oleh Chen Tian. Bersujudnya Yan Fengxing tentu saja membuat murid-murid klan langit sangat terkejut. Mereka tidak menyangka seorang pelindung klan langit bisa bersujud dengan mudah kepada Chen Tian. Terlihat Chen Tian membangunkan Yan Fengxing sembari berkata kalau Yan Fengxing tidak perlu bersujud memohon ampun seperti ini. Chen Tian memberikan kesempatan kepada Chu Yunfei untuk tetap hidup, akan tetapi jika Chu Yunfei kembali berbuat ulah maka Bang MC tidak akan segan-segan untuk membunuh Chu Yunfei. Yan Fengxing pun langsung berterima kasih kepada Chen Tian dan akan mengingat kebaikan Chen Tian hari ini. Dia pun segera membawa Chu Yunfei pergi meninggalkan arena pertarungan. 下次 我记下了。 Kebesaran hati Chen Tian memberikan ampunan kepada Chu Yunfei mendapatkan pujian dari Penatua Bufan. Di saat yang sama Bang MC juga berterima kasih karena Penatua Bufan dan Penatua Zuo sudah datang ke dalam arena. Sementara itu Mo Wentian mengumumkan kalau Chen Tian menjadi orang pertama yang berhasil menjadi murid inti di klan langit. Selain itu Mo Wentian juga meresmikan Chen Tian sebagai ketua sekte muda di klan langit. Tentu saja peresmian Chen Tian sebagai ketua sekte muda membuat semua orang kaget. Di satu sisi Penatua Wu menganggap Mo Wentian sangat pintar untuk mengambil hati Chen Tian yang merupakan seorang murid jenius. 多谢薛老。 当之无愧的第一人。问天好一手安抚人心。 Sementara itu beberapa orang penatua melakukan protes kepada Mo Wentian karena pemilihan ketua sekte muda tidak bisa dilakukan semudah ini dan harus melewati proses yang cukup panjang. Jadi mereka meminta Mo Wentian untuk memikirkan sekali lagi pemberian gelar ketua sekte muda kepada Chen Tian. Apakah kalian semua ingin memberontak dengan perintahku? Ucap Mo Wentian kepada semua penatua yang meragukan keputusannya. Di saat yang sama Penatua Bufan dan juga Penatua Zuo setuju jika Chen Tian terpilih menjadi ketua sekte muda. Chen Tian pun langsung menunduk dan menjelaskan kalau saat ini dia akan setia kepada klan langit. Akan tetapi jabatan ketua sekte muda terlalu tinggi untuk Chen Tian yang masih sangat lemah. Bang MC mau jika jabatan ketua sekte muda dia dapatkan dengan kemampuannya sendiri di masa depan agar semua orang benar-benar mengakuinya. 弟子绝不会转投到其他宗门，担不得少宗主大任，夺得少宗主之位。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Penatua Bufan yang menyetujui keinginan Chen Tian untuk mendapatkan jabatan ketua sekte muda dengan caranya sendiri. Bufan juga meminta Mo Wentian untuk segera melanjutkan kompetisi murid inti dan membahas ketua sekte muda di lain waktu. Sebelum Penatua Zuo dan Penatua Bufan pergi, mereka berdua meminta Chen Tian untuk ikut bersamanya karena ada beberapa hal yang harus mereka bicarakan. 今后再议吧。 陈天，随我们来。 大比继续。 Beberapa saat kemudian setelah sampai di sebuah tempat, Penatua Zuo mempertanyakan kenapa Chen Tian malah menolak untuk menjadi ketua sekte muda saat ini. Ternyata Chen Tian merasa tidak nyaman karena pengangkatannya sebagai ketua sekte muda ditentang oleh para penatua dari klan langit. Untuk itulah Bang MC menolak tawaran dari Mo Wentian. Penatua Zuo pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja sembari berkata kalau Chen Tian terlalu meremehkan Mo Wentian. Penatua Zuo menganggap keputusan Mo Wentian merupakan hal yang mutlak, jadi tidak bisa diintervensi oleh penatua sekalipun.
Keputusan Chen Tian menolak jabatan ketua sekte muda tentu saja membuat mereka semakin sulit untuk melindungi Liu Yan dan keluarga Liu. 此事引起诸位长老反对， 你太小看莫问天了。 Di satu sisi, Penatua Bufan meminta Penatua Zuo untuk tidak meributkan masalah ini lagi. Lagi pula cepat atau lambat, dia sangat yakin Chen Tian bisa menjadi ketua sekte muda dengan kemampuannya sendiri. Karena nasi sudah menjadi bubur, maka Penatua Zuo juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia langsung meminta Chen Tian untuk berlatih guna persiapan ujian dunia misteri beberapa bulan lagi. 陈天有自己的想法。 你去修炼吧。 Beberapa saat kemudian di kediamannya, Chen Tian sedikit mengeluh karena ujian pergi ke dunia misteri sangatlah berbahaya. Dengan kemampuannya pada saat ini tentu saja akan sangat sulit untuk bertahan, maka dia pun meminta bantuan kepada Tuan Jian untuk memberikan solusi saat ini. Tuan Jian kemudian keluar dan mempertanyakan apa yang bisa dia bantu untuk Chen Tian. Bang MC langsung berkata kalau pada saat ini dia cukup sulit untuk mempelajari teknik sihir. Selain itu seni bela diri juga sulit untuk Chen Tian tingkatkan pada saat ini. Untuk itulah Chen Tian meminta bantuan agar Tuan Jian mencari darah binatang cilin level 7 atau darah suku naga guna membuat Chen Tian mempelajari pukulan lengan cilin. Sontak hal ini pun membuat Tuan Jian kesal karena mencari darah binatang cilin atau suku naga tidak semudah seperti menemukan darah babi atau darah bebek. 剑老，你想想办法。麒麟血和龙血是猪血鸭血吗？ 秘境里遇到打不过的， 你身边有一只。 Tapi Tuan Jian punya sebuah solusi di mana menurutnya Chen Tian masih memiliki binatang yang darahnya setara dengan cilin atau suku naga, yaitu Xiaomo. Benar saja, Chen Tian langsung meminta Xiaomo keluar untuk memberikan setetes darah kepadanya. Setelah Xiaomo memberikan setetes darah kepada Chen Tian, Tuan Jian merasakan sesuatu di mana menurutnya identitas Xiaomo bukanlah hewan sembarangan. Di seluruh daratan benua ini belum tentu bisa menemukan hewan seperti Xiaomo. Tanpa berlama-lama Chen Tian langsung menyerap darah Xiaomo ke dalam tangan kirinya. Bang MC tampak langsung merasa kesakitan karena darah Xiaomo terbilang sulit untuk disempurnakan. Dia pun mulai menerka-nerka sepertinya darah Xiaomo memiliki racun yang luar biasa kuat. Tuan Jian kemudian memberikan penjelasan kalau Xiaomo mempunyai garis keturunan yang tidak biasa. Untuk sementara waktu Chen Tian memang harus menanggung rasa sakit karena sudah menyerap darah Xiaomo. Sementara itu di tempat lain, Liu Yan mendatangi Penatua Zuo dan Penatua Bufan yang sedang bersantai. Tampak Liu Yan mempertanyakan di manakah keberadaan Chen Tian pada saat ini dengan nada yang sedikit marah. Penatua Zuo kemudian berbicara kalau Chen Tian sedang berlatih dan memberitahukan kalau dia dan Bufan sudah meminta Chen Tian untuk melindungi Liu Yan di masa depan. Liu Yan terlihat masih berpura-pura kesal sembari berkata kalau Chen Tian tidak perlu melindunginya karena dia masih meminta bantuan kepada sang ayah. Akan tetapi Penatua Bufan berkata kalau Chen Tian adalah anak yang baik, jadi Liu Yan harus sering berkomunikasi dengan Bang MC agar mereka berdua lebih akrab. 我还让他以后去了皇城。陈天或许会对他有所改观。此次秘境试炼结束后， Liu Yan tampak tidak begitu berharap kepada Chen Tian karena toh setelah ujian dunia misteri, dia akan pergi meninggalkan klan langit. Beberapa saat kemudian terdengar suara keributan yang dibuat oleh King Chen Tian. Bang MC juga tampak mendatangi Penatua Zuo dan Penatua Bufan yang sedang mengobrol bersama dengan Liu Yan. Kedatangan Chen Tian kali ini karena ingin berterima kasih kepada Liu Yan karena sudah meminjamkan pedang kepadanya. Dia juga meminta izin kepada Penatua Zuo dan Penatua Bufan untuk pergi sebentar guna mencari lawan berlatih. 比完了，走了，去了。 是个混蛋！ Ternyata dengan menggunakan jubah serta topeng, Chen Tian mendatangi kediaman seorang senior bernama Huye untuk dia jadikan sebagai lawan berlatih. Diketahui Huye adalah orang yang cocok untuk dijadikan lawan berlatih karena Huye mempunyai kekuatan serangan fisik yang cukup kuat.
Dari beberapa gerakan terlihat Chen Tian menggunakan kemampuan barunya setelah dia menyerap darah dari Xiao Mo. Bang MC juga langsung melarikan diri setelah dia berhasil melakukan serangan kepada Huye. 还想跑？是哪个不怕死的敢袭击？ Setelah Huye berhasil melakukan pengejaran ke tengah hutan, tiba-tiba saja Yu Wuxin juga menghadang lari dari Chen Tian. Yu Wuxin pun langsung bertanya siapakah pria berjubah dan bertopeng di hadapannya pada saat ini. Chen Tian pun kemudian berkata kalau mereka saling mengenal satu sama lain, lalu dia pergi menggunakan teknik teleportasi. 你会知道。 Seketika Yu Wuxin menyadari kalau orang yang berada di hadapannya barusan merupakan Bang MC Chen Tian. Yu Wuxin langsung bertanya kepada Huye mengenai kemampuan dari orang berjubah yang baru saja pergi. Huye kemudian menjelaskan kekuatan fisik orang itu tidak kalah dibandingkan dengan kekuatan fisiknya. Selain itu dia juga mempunyai serangan mematikan dari tangan kirinya. Seketika Yu Wuxin menyadari sepertinya Chen Tian sedang mempelajari ilmu bela diri khusus yang membuat ketahanan fisiknya semakin kuat. Dia juga menjelaskan kepada Huye kalau Huye sebenarnya mengenal orang tersebut. Yu Wuxin percaya di lain waktu jika Huye kembali bertarung dengan Chen Tian maka Huye pasti akan kalah. Sontak hal ini membuat Huye kaget dan penasaran siapakah identitas pria berjubah yang baku hantam melawannya barusan. 尤其是左手异常强大，你嘀咕什么呢？下次你与他交手，我正打算去天灵峰修炼。 Yu Wuxin kemudian mengajak Huye untuk pergi ke puncak Tianling guna berlatih sebagai persiapan untuk ujian dunia misteri yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Sementara itu di saat yang sama, Chen Tian pergi ke sebuah tempat di mana dia bisa berlatih dengan tenang. Siapa yang menyangka kalau Chen Tian kembali bertemu dengan Liu Yan yang sedang mandi di tengah kolam. 猎取来的那些妖丹，又是你！ Pertemuan Chen Tian dan Liu Yan di dalam gua untuk kedua kalinya ini juga sekaligus menutup episode 47 kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan kemarahan Liu Yan karena kok bisa-bisanya Chen Tian kembali masuk ke dalam gua ketika dia sedang mandi. Liu Yan kemudian mengeluarkan tombak pedang miliknya untuk memberikan pelajaran kepada Chen Tian. Meskipun Chen Tian berusaha memberikan penjelasan kalau dia tidak sengaja bertemu dengan Liu Yan di tempat ini, tetap saja Liu Yan tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Chen Tian serta menganggap Chen Tian hanya membuat omong kosong. 喂，冷静，就是在此地撞见你2次而已。 Untuk menahan serangan tombak pedang, pada akhirnya Chen Tian mengeluarkan pedang yang sebelumnya dipinjamkan oleh Liu Yan. Akan tetapi pedang tersebut sama sekali tidak digunakan oleh Chen Tian, melainkan Bang MC hanya menggunakan tangan kirinya saja untuk membuat Liu Yan terpental jauh. Beruntung dengan cepat Chen Tian berhasil menangkap Liu Yan dan memberitahukan kalau saat ini Liu Yan bukanlah lawan yang seimbang lagi untuk Bang MC. Chen Tian juga meminta Liu Yan untuk segera memakai pakaiannya karena dia tidak ingin Liu Yan terus-terusan menuduh kalau Chen Tian memanfaatkan situasi. Di saat itu pula Xiao Mo tampak senang karena melihat Liu Yan menggunakan pakaian untuk mandi. Chen Tian juga berusaha menjelaskan kalau kedatangannya ke dalam gua karena dia ingin mencari tempat tenang untuk berlatih. 我可不想让你再说我占你便宜，想不到又遇到你了，有什么独特的怪癖吧？ Alih-alih mempercayai penjelasan Chen Tian, Liu Yan malah marah-marah dan menuduh Chen Tian pasti sudah berbohong. Momen ini pun membuat Chen Tian mengeluarkan kata-kata tidak akan ada yang mau kepada Liu Yan jika sikapnya terus marah-marah tidak jelas seperti ini. Tapi menurut Liu Yan banyak sekali orang yang suka kepadanya meskipun dia berwatak pemarah. Chen Tian kemudian mengiyakan perkataan tersebut sembari berkata kalau Liu Yan mempunyai banyak pengagum di klan langit. Bahkan ada orang luar yang melamar Liu Yan dan ingin menjadikannya sebagai istri. Sontak hal ini pun membuat Liu Yan kaget karena ternyata Chen Tian mengetahui tentang lamaran dengan seorang pangeran alkemis bintang 9. Liu Yan membuat asumsi pasti penatua Zuo dan penatua Bufan yang memberikan informasi tersebut kepada Chen Tian.
还有人向你提亲呢。还真是不拿你当外人。子，9品炼丹。 Chen Tian kemudian berbicara kalau Liu Yan mendapatkan seorang jodoh pangeran yang mempunyai kemampuan alkemis bintang 9 tentu sangatlah menyenangkan dan menjadi impian bagi setiap wanita. Liu Yan membenarkan perkataan Chen Tian mengenai hal tersebut, meskipun Liu Yan juga sedang berharap kepada seorang pengagum dari klan langit yang berasal dari keluarga kecil. Yap, benar sekali, Liu Yan sebenarnya cukup berharap kepada Chen Tian, akan tetapi dia tidak pernah menunjukkan hal tersebut di hadapan Bang MC kita. 其实我在天宗门的仰慕者天差地别。 Setelah Liu Yan mulai tenang, pada akhirnya Chen Tian bisa memberikan penjelasan tujuannya datang ke dalam gua karena ingin menyempurnakan beberapa inti monster yang beberapa hari ini dia dapatkan di hutan Tianling. Latihan ini juga sebagai bahan persiapan untuk mengikuti ujian dunia misteri dari klan langit yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tampak Bang MC kita memberikan beberapa inti binatang monster sebagai permintaan maaf karena sudah masuk ke dalam gua tanpa sepengetahuan dari Liu Yan. Selain itu, inti binatang monster juga sebagai rasa terima kasih karena Liu Yan sudah meminjamkan pedang pada saat kompetisi kemarin. 倘若 Chen Tian kemudian menanyakan kebenaran tentang Liu Yan yang masuk ke dalam klan langit karena menghindari pernikahan dengan pangeran alkemis. Chen Tian berharap agar Liu Yan menentukan sikap jika memang dia belum ingin untuk menikah. Tapi ya begitulah, menurut Liu Yan berbicara seperti yang dikatakan oleh Chen Tian memanglah mudah, tapi ada sebuah hal yang rumit jika Liu Yan memutuskan untuk tidak menikah dengan pangeran alkemis. Chen Tian juga memberitahukan kalau Penatua Zuo adalah orang yang memintanya menjadi ketua sekte muda. Jadi ketika Chen Tian menolak tawaran menjadi ketua sekte muda, maka Penatua Zuo terlihat cukup kecewa akan hal tersebut. Bang MC berkata kalau jabatan ketua sekte muda hanyalah sebuah identitas. Dengan kemampuannya di masa depan, Chen Tian sangat yakin bisa mendapatkan jabatan tersebut dengan kemampuannya sendiri. 上嘴皮碰下嘴皮，左老还是那么周到，左老一番好意。 Liu Yan berkata kalau Penatua Zuo memiliki maksud yang baik dengan menjadikan Chen Tian sebagai ketua sekte muda, akan tetapi Liu Yan tidak ingin Chen Tian memaksakan diri dan mengambil resiko untuk melindunginya di masa depan. Dengan kemampuan Chen Tian, jabatan ketua sekte muda sangatlah mungkin untuk didapatkan. Bahkan jika Chen Tian ingin menjadi ketua klan langit, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Jadi Liu Yan benar-benar tidak ingin impian Chen Tian hancur hanya karena permasalahannya dengan keluarga kekaisaran. Akan tetapi Chen Tian tetap berdiri teguh pada pendiriannya, di mana dia sangat yakin bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh Penatua Zuo. Bang MC juga berkata ada beberapa hal yang tidak harus ditanggung sendiri oleh Liu Yan pada saat ini. 同意，我也不答应。有些事 Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat Liu Yan merasa terharu. Dia kemudian nyamperin Chen Tian karena ingin memberikan cipokan manja kepada Bang MC. Seperti biasa, setelah mencipok Chen Tian, Liu Yan kembali ke setelan pabrik dengan marah-marah tidak jelas yang sebenarnya marah karena sayang. 嘴 Beberapa saat kemudian Chen Tian kembali berlatih sebagai persiapan memasuki dunia misteri. Dengan kenaikan ranahnya pada saat ini, Chen Tian berharap memasuki dunia misteri akan lebih aman. Singkat cerita, semua murid inti sudah berkumpul untuk mengikuti ujian dunia misteri. Mo Wentian sebagai ketua klan memberikan penjelasan bahwa di dalam dunia misteri waktu akan berbeda dengan dunia luar. 1 tahun di dalam dunia misteri sama halnya setengah tahun di dunia luar. Buah Yuan Tian yang berada di dalam dunia misteri adalah tujuan dari murid-murid pada saat ini. Setelah memakan buah Yuan Tian atau buah spiritual, maka bisa menaikkan ranah hingga mencapai Martial King di masa depan. Penjelasan ini sontak membuat para murid-murid begitu kaget dan bertanya sebenarnya berasal dari manakah dunia misteri ini.
Mo Wentian kemudian menjelaskan kalau dunia misteri merupakan sebuah daratan kuno yang asal-usulnya sampai saat ini belum diketahui. Ada banyak sekali larangan dan formasi di dalam dunia misteri, serta monster tingkat 3 adalah monster tingkat paling rendah di dalamnya. Selama bertahun-tahun murid klan langit berlatih, selalu saja ada yang menjadi korban dan meninggal. Jika pada saat ini ada murid yang merasa takut, maka dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari ujian. 都有弟子丧命，危险和机遇并存。 Mo Wentian juga menjelaskan kalau bahaya dan kesempatan selalu berjalan bersamaan, jadi ujian kali ini tergantung pada kemampuan masing-masing murid. Tanpa ragu dia juga langsung membuka gerbang menuju dunia misteri, serta berharap ketika murid-murid klan langit keluar mereka sudah menjadi lebih kuat dari sekarang. Sementara itu sikap yang ditunjukkan oleh Chu Yunfei kepada Chen Tian masih belum berubah. Chen Tian sendiri kelihatan masih santuy dan akan menunggu momen di mana Chu Yunfei membalaskan dendam kepadanya. 等着你们来上。 Scene ini juga sekaligus menutup episode 48 kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan Chen Tian yang memasuki dunia misteri yang ternyata penuh dengan formasi dan larangan kuno. Hal ini juga membuat Tuan Jian dan Xiao Mo tidak bisa keluar untuk menemani Bang MC karena mereka berdua terhalang oleh formasi larangan di dalam dunia misteri ini. Perihal Tuan Jian yang tidak bisa keluar, Bang MC masih memberi kewajaran, tapi dia merasa heran kenapa Xiao Mo yang notabene seekor binatang monster juga tidak bisa keluar. 也只能在你的一方世界。为何还要拦小莫？ Tuan Jian pun memberikan beberapa kemungkinan, yaitu formasi larangan kuno akan aktif ketika ada roh jiwa atau benda aneh seperti binatang monster yang dibawa oleh peserta ujian. Dia juga meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena dunia misteri memang penuh dengan keanehan. Tiba-tiba saja Chu Yunfei menghampiri Chen Tian untuk membalaskan dendam kekalahan di kompetisi murid inti beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi serangan Chu Yunfei langsung berhenti setelah mengetahui murid-murid klan langit yang lain datang ke tempat yang sama. 楚云飞，你已经被凶险难料。 Moran sebagai anak ketua klan langit meminta Chu Yunfei untuk menjaga sikap karena ujian dunia misteri baru saja dimulai. Di saat yang sama Yu Wuxin juga mengajak Chen Tian untuk pergi bersama-sama karena dunia misteri cukup berbahaya jika Chen Tian berjalan sendirian. Keputusan Chu Yunfei ini ditentang oleh Chu Yunfei yang menganggap kalau Yu Wuxin terlalu melindungi dan mengistimewakan Chen Tian. Akan tetapi dengan tatapan tajam, Yu Wuxin berkata Chu Yunfei tidak bisa mengaturnya untuk pergi dengan siapa. Sementara itu Chen Tian berterima kasih karena Yu Wuxin sudah bermaksud baik untuk mengajaknya pergi bersama. Akan tetapi Bang MC sudah terbiasa pergi sendirian, jadi tidak ingin merepotkan senior di klan langit. Karena Chen Tian tidak ingin Ti Xiong dan Evian berada di dalam bahaya, jadi dia meminta bantuan kepada Yu Wuxin agar mengajak mereka berdua pergi bersama menyusuri dunia misteri. Meskipun Evian dan Ti Xiong tetap ingin bersama dengan Chen Tian, tapi pada akhirnya mereka berdua bisa paham kalau Chen Tian ingin menyusuri dunia misteri sendirian. 毕竟想杀我的人，快去吧。二位，不必客气。 Di saat yang sama Chu Yunfei masih mencoba untuk merayu Liu Yan agar mereka bisa bersama-sama menjalani ujian di dunia misteri. Akan tetapi Liu Yan sama sekali tidak tertarik untuk pergi bersama dengan Chu Yunfei karena dia akan pergi bersama dengan Chen Tian. Tentu saja momen ini membuat Chu Yunfei sangat marah dan kesal. Dia berkata sebaiknya Liu Yan dan Chen Tian berhati-hati karena selalu ada bahaya yang mengintai mereka di dalam dunia misteri. Sementara itu Moran memperkenalkan diri kepada Chen Tian kalau dia merupakan anak dari ketua klan langit. Ternyata Mo Wentian sudah berpesan kepada Moran agar menjaga Chen Tian di dunia misteri agar Bang MC tidak kenapa-napa. Situasi ini pun membuat Chen Tian berterima kasih kepada ketua klan langit karena sudah mau memberikan perlindungan. Akan tetapi untuk ujian kali ini Chen Tian akan pergi sendirian dan tidak membutuhkan bantuan dari Moran sama sekali.
Terlihat Moran juga legowo karena dia tidak bisa memaksa Chen Tian untuk ikut bersamanya. 陈天， 你就是宗主的儿子。 Beberapa saat setelah Chen Tian dan Liu Yan berjalan bersama-sama, tiba-tiba saja Tuan Jian memberitahukan ada beberapa orang yang sedang mengawasi mereka. Momen ini pun membuat Chen Tian langsung ngomporin Liu Yan untuk membuat Liu Yan pergi meninggalkannya sendirian. Dengan memasang wajah yang serius, Chen Tian meminta Liu Yan untuk pergi sekarang juga karena akan berbahaya jika mereka terus berduaan seperti ini. Tentu saja hal ini membuat Liu Yan sedikit sedih karena ternyata Chen Tian tidak ingin mereka bersama-sama berjalan di dunia misteri. 上次你在天灵峰水洞说的话， 越远越好。 Pada akhirnya Liu Yan dengan raut wajah yang sedih harus pergi meninggalkan Chen Tian sendirian. Tak lama kemudian benar saja ada seorang murid dari keluarga Zhao bernama Zhao Tiansheng muncul di hadapan Chen Tian atas perintah langsung dari keluarga Zhao. Tidak butuh waktu lama Chen Tian berhasil mengalahkan dua orang suruhan dari keluarga Zhao dengan mudah. Ternyata sedari tadi Chu Yunfei dan beberapa orang murid lain juga sudah mengawasi Chen Tian. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Chu Yunfei untuk memasang sebuah formasi guna menangkap Bang MC kita. Benar saja formasi yang digunakan oleh Chu Yunfei berhasil menangkap dan membuat Chen Tian tidak bisa kabur. Di saat yang sama Chu Yunfei juga menggunakan sebuah jimat petir untuk melakukan serangan kepada Chen Tian yang tidak bisa bergerak. Sementara itu di tempat lain, Liu Yan masih bersedih karena dia mendapatkan pengusiran dari Chen Tian. Seketika Liu Yan menyadari kalau penilaian dari penatua Zuo dan penatua Bufan tidak mungkin keliru, jadi Liu Yan membuat asumsi kalau Chen Tian pasti sengaja mengusirnya karena sedang ada bahaya di sekitaran mereka. Benar saja sesuai dengan dugaan Liu Yan, terjadi sebuah ledakan yang disebabkan oleh serangan Chu Yunfei kepada Chen Tian. Ternyata serangan jimat petir yang digunakan oleh Chu Yunfei belum mampu untuk mengalahkan Bang MC kita. Karena tidak bisa membunuh Chen Tian dengan jimat petir, maka Chu Yunfei akan membunuh Chen Tian dengan tangannya sendiri. Dia pun kemudian berubah menjadi monster dengan ranah wushu bintang 5. 严老又在你身上浪。 Kenaikan ranah Chu Yunfei ini tidak membuat Chen Tian kaget karena dia memahami pasti guru dari Chu Yunfei sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat Chu Yunfei berhasil menaikkan ranah. Karena tidak bisa terus-terusan dikurung oleh formasi, Chen Tian pun bertanya kepada Tuan Jian berapa lama lagi Tuan Jian bisa membuka formasi penyegel yang mengurung mereka. Di saat yang bersamaan Liu Yan pun datang memberikan bantuan dan menyerang salah satu rekan dari Chu Yunfei. Ketika Chu Yunfei hendak melakukan serangan, di saat itu pula Chen Tian membawa Liu Yan pergi karena Tuan Jian sudah selesai membuka formasi penyegel. Di tengah jalan Bang MC juga menanyakan kenapa Liu Yan malah kembali ke tempat ini. Liu Yan pun menjawab kalau dia mengetahui semua yang dilakukan oleh Chen Tian hanyalah akting semata agar dirinya tidak berada dalam bahaya. Sementara itu dari arah atas, Chu Yunfei dan beberapa orang murid sudah berhasil mengejar Chen Tian dan Liu Yan. Chu Yunfei juga memberikan kesempatan satu kali lagi kepada Liu Yan agar meninggalkan Chen Tian dan menjadi wanitanya. Akan tetapi Liu Yan menolak dan beranggapan dia sudah mengetahui watak asli dari Chu Yunfei yang sangat menjijikan. 我就真走了。 Situasi ini pun membuat Chu Yunfei semakin marah dan meminta anak buahnya untuk membunuh Chen Tian serta Liu Yan. Ketika sedang mengejar Chen Tian dan Liu Yan yang melarikan diri, tiba-tiba saja Chu Yunfei meminta anak buahnya untuk berhenti sejenak. Ternyata Chu Yunfei mengetahui kalau di hadapan mereka ada hutan yang dilindungi oleh formasi kuno. Meskipun sudah ada rekannya yang mengejar Chen Tian dan Liu Yan, Chu Yunfei memutuskan untuk tidak mengejar mereka lagi karena hutan dengan formasi kuno terlalu berbahaya untuk mereka. 只有死路一条。
Keputusan Chu Yunfei tidak melakukan pengejaran ini juga sekaligus menutup episode 49 kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Chen Tian dan Liu Yan yang sedang bersembunyi setelah mereka dikejar-kejar oleh anak buah dari Chu Yunfei. Karena Chu Yunfei tidak ikut mengejar, maka Bang MC berencana membereskan ketiga orang anak buah Chu Yunfei sekarang juga. Akan tetapi Tuan Jian berkata sebaiknya Chen Tian segera pergi dari hutan ini karena ternyata mereka sudah memasuki hutan dengan formasi kuno. Tanpa banyak basa-basi, Chen Tian pun langsung mengajak Liu Yan untuk pergi meninggalkan hutan ini. Kemunculan Chen Tian tentu saja membuat anak buah Chu Yunfei berniat mengejar, akan tetapi mereka dikejutkan dengan aktifnya formasi kuno. Sambil berlari, Chen Tian memberikan penjelasan kepada Liu Yan kalau pada saat ini mereka sudah memasuki hutan dengan formasi kuno. Jika tidak segera keluar, maka mereka berdua sedang berada dalam bahaya. Bang MC juga meminta bantuan kepada Tuan Jian agar mereka berdua bisa keluar menembus formasi kuno. Tuan Jian pun meminta Chen Tian untuk bertahan sebentar karena dia butuh waktu untuk menganalisa untuk bisa keluar dari formasi. Tak lama kemudian formasi kuno benar-benar aktif dan menyerap semua kekuatan spiritual yang berada di dalamnya. Chen Tian dan Liu Yan tampak berada di ambang batas karena mereka berdua belum bisa keluar dari formasi kuno. Berada dalam situasi hidup dan mati membuat Liu Yan pasrah, akan tetapi Chen Tian berkata kalau mereka tidak akan mati karena Bang MC masih mempunyai janji kepada Penatua Zuo dan Penatua Bufan untuk melindungi Liu Yan. Siapa yang menyangka kalau Liu Yan rela mati karena semua masalah yang dia derita akan selesai. Bisa mati bersama dengan Chen Tian hari ini juga bukanlah sesuatu yang sangat buruk, ucap Liu Yan. Liu Yan meyakini kalau Chen Tian bukanlah murid biasa karena bisa kuat dalam waktu yang begitu singkat. Jadi pada hari ini Chen Tian tidak boleh mati dan biarkan Liu Yan saja yang jatuh ke dalam formasi kuno. Dengan kemampuannya, Liu Yan kemudian melemparkan Chen Tian ke arah atas agar Bang MC tidak jatuh ke bawah. Akan tetapi Chen Tian menolak untuk pergi sendirian karena dia dan Liu Yan harus selamat bersama-sama. Bang MC kemudian menggunakan kekuatan martial spirit miliknya untuk melindungi mereka berdua dari formasi kuno. Keputusan Chen Tian ini tentu saja membuat Liu Yan bertanya-tanya kenapa Bang MC mau mengorbankan nyawa untuk menyelamatkannya. Chen Tian pun berkata semua yang dia lakukan ini bukan karena perintah dari Penatua Zuo dan Penatua Bufan, melainkan karena dia memang ingin melindungi Liu Yan sepenuh hati. Jadi hari ini Chen Tian tidak akan pernah meninggalkan Liu Yan sendirian. Perkataan dari Chen Tian tentu saja membuat Liu Yan merasa terharu. Dia pun langsung memberikan pelukan bahagia kepada Bang MC kita. Ketika arai pelindung hampir pecah, Chen Tian langsung menggunakan kemampuan martial spirit pedangnya guna memperkuat arai pelindung. Momen ini tentu saja membuat Liu Yan mengetahui kalau sebenarnya Chen Tian adalah seorang murid dengan martial spirit ganda. Liu Yan berkata akan sangat disayangkan jika seorang murid jenius seperti Chen Tian harus mati sia-sia seperti ini. Akan tetapi Chen Tian malah yakin kalau mereka bisa selamat dari formasi kuno, jadi Liu Yan tidak perlu khawatir berlebihan. Mendapati hal ini, Liu Yan kemudian jujur kalau mereka berhasil selamat hari ini, maka dia bersedia menikah dengan Chen Tian. Liu Yan juga tidak peduli dengan kekuasaan bangsawan dan keluarga kerajaan lagi. Bagaimanapun caranya, dia tetap akan menikah dengan Bang MC kita. Jika Chen Tian seorang yang hanya mampu bertahan hidup, maka Liu Yan berpesan agar Chen Tian sepenuh hati membantu ayahnya. Liu Yan juga meminta maaf kepada sang ayah karena dia gagal untuk berbakti kepada orang tua.
Di sini terlihat Chen Tian tampak tidak setuju dengan perkataan Liu Yan karena dia sangat yakin kalau mereka berdua masih bisa bertahan hidup. Bang MC juga meminta Liu Yan untuk tidak menanggung beban sendirian karena mereka bisa menanggung beban bersama-sama. Pada akhirnya Tuan Jian turun tangan untuk memberikan bantuan kepada Chen Tian. Bahkan Tuan Jian harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Bang MC kita dari formasi kuno. Tak lama kemudian Xiao Mo keluar karena dia mengetahui di mana letak mata formasi kuno yang bisa mereka gunakan sebagai jalan keluar. Setelah Xiao Mo menunjukkan mata formasi, Tuan Jian kemudian menggunakan martial spirit pedang untuk menghancurkan mata formasi tersebut. Sebelum keluar dari mata formasi, Tuan Jian sedikit sedih karena setelah puluhan tahun dia harus mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan orang yang dia harapkan bisa membangkitkannya. Singkat cerita, Chen Tian dan Liu Yan berhasil selamat dari formasi kuno. Terlihat Bang MC sengaja tidak bangun karena dia masih ingin berada di pelukan Liu Yan. Chen Tian juga menggunakan martial spiritnya untuk memulihkan tenaga sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan. 我现在动不了了。 先前的一些事， Karena mereka berhasil selamat, maka Liu Yan meminta Chen Tian untuk tidak memberitahukan siapapun tentang apa yang sudah terjadi kepada mereka berdua, termasuk Liu Yan yang ingin menikah dengan Chen Tian. Meskipun Chen Tian menganggap semua omongan Liu Yan adalah hal yang serius, tapi Liu Yan masih malu untuk mengakui kalau dia sudah jatuh cinta kepada Bang MC. Tapi ya begitulah, pada akhirnya Liu Yan kembali memberikan cipokan manja kepada Chen Tian karena Bang MC sudah menyelamatkan hidupnya hari ini. 还我，要嫁给我这些。我说是假的，就是假的。谢谢你救我。 Karena di sini Liu Yan belum bisa serius, maka Chen Tian balik mengusili Liu Yan dan membuat Liu Yan marah. 真的，就是真的。 Beberapa saat kemudian, mereka berdua kembali menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar. Liu Yan juga bertanya-tanya apakah mereka bisa keluar dari hutan yang gelap ini. Chen Tian sangat yakin kalau mereka pasti bisa keluar, dan setelah keluar nanti Liu Yan tidak perlu khawatir karena Bang MC akan selalu memberikan Liu Yan perlindungan. Mereka berdua juga menemukan sebuah istana kosong yang tidak berpenghuni di tengah hutan. Tanpa berlama-lama, Chen Tian dan Liu Yan langsung berjalan menuju ke arah istana tersebut. Mereka berdua cukup penasaran istana apa yang sebenarnya ada di hadapan mereka pada saat ini. 这又是在什么地方？ Rasa penasaran dari Chen Tian dan Liu Yan juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.